Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman saya yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat menjalankan hidup penuh dengan keriduannya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan juga para sahabat hingga akhir hayat nanti. Perkenalkan, nama saya Kiara Tanaya Kinanti Chandra, program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit akan budaya yang mungkin kita sebagai umat Islam sudah mengenalnya sejak lama, yaitu Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana adanya budaya Jepang yang juga mirip dengan konsep fenomena Al-Ummu Madrasatul Ula yang bernama Kyoiku Mama. Pertama-tama kita akan membahas apa itu Al-Ummu Madrasatul Ula dan juga Kyoiku Mama. Mungkin teman-teman sudah mengetahui Al-Ummu Madrasatul Ula yang berarti ibu adalah sekolah pertama anak-anak. Dan budaya Jepang Kyoiku yang artinya pendidik dan mama sebagai kata ibu, itu ibu adalah pendidik sang anak. Dari dua budaya ini kita dapat memahami bahwa seorang ibu itu sebenarnya memiliki peran yang cukup penting dan berat ya. Seorang ibu tidak hanya membantu keseharian anaknya seperti bangun tidur, terus menyiapkan sarapan, atau menyiapkan baju dan lain-lain, tapi seorang ibu juga memiliki peran yang besar untuk pendidikan anaknya. Apakah pendidikan itu hanya pendidikan sekolah? Tidak. Pendidikan itu bisa menyangkut pendidikan karakter, pembentukan karakter anak, dan juga pembentukan akhlak seorang anak. Ada perbedaan yang cukup menarik di sini, di mana sebenarnya Kyoiku Mama itu adalah sebuah fenomena yang terbentuk karena tekanan sosial, di mana di sini fokusnya jauh lebih kepada pendidikan akademis seorang anak. Di Jepang, keberhasilan seorang anak bisa menjadi jalan kehormatan satu keluarga ini, di mana demi menjaga kehormatan keluarga, seorang ibu ditekan untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, memasukkan ke universitas atau perkuliahan yang terbaik, dan juga seorang ibu memiliki sebuah peran atau memikul beban ideologi yang bernama Ryosai Kembo. Di sini Ryosai Kembo yang artinya di mana keberhasilan anak ini dipandang sebagai bukti keberhasilan seorang ibu di mata publik. Sebaliknya, dalam Al-Ummu Madrasatul Ula ternyata tidak hanya memberikan sebuah pendidikan akademis ataupun akhlak dan karakter untuk anak, namun seorang ibu juga penting untuk memberikan nilai-nilai agama, membesarkan anak ulul ilmi yang tidak hanya cerdas namun juga beriman. Dalam perspektif Islam, Al-Ummu Madrasatul Ula menempatkan ibu sebagai kurikulum pertama seorang anak, di mana di sini tidak hanya pintar secara intelektual tetapi memiliki dasar tauhid dan keimanan yang sangat kuat. Ibu berperan menanamkan nilai ibadah dan juga agar anak tumbuh menjadi hamba yang taat. Hal ini merujuk pada implikasi pendidikan dalam Quran Surat Az-Zakariyah ayat 56. Izinkan saya membacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Islam ternyata derajat ibu ditinggikan 3 kali lipat dibandingkan ayah. Kenapa? Perannya itu bukan hanya mengasuh secara fisik, melainkan agen perubahan peradaban Islam melalui doa dan juga bimbingan spiritual, yaitu keagamaan, di mana ibu diharapkan mampu mengajarkan seorang anak untuk mandiri, sabar, dan mengoreksi kekeliruannya
dan juga mengenalkan tradisi dan juga nilai-nilai ketuhanan secara menyeluruh. Dapat digarisbawahi bahwa Kyoiku Mama itu berfokus pada prestasi secara duniawi, namun dalam Islam juga adanya keseimbangan antara pendidikan dunia dan juga akhirat. Mungkin sekian cerita saya untuk hari ini. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sebelum saya menutup, izinkan saya untuk membacakan sepatah dua patah. Haha no on wa yama yori takaku, umi yori fukai. Kasih sayang dan juga jasa seorang ibu itu jauh lebih tinggi daripada gunung dan lebih dalam daripada lautan. Dan yang sudah kita ketahui, al-jannatu tahta aqdami al-ummahati, di mana surga berada di telapak kaki ibu. Allahumma innaka afuwa karimu tahibul afwa fa'anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sendiri kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.